Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4575 sampai bab 4577. Mengapa kamu tidak menolongku tadi? Batu roh abadi telah dirampas oleh mereka. Tanpa batu roh abadi, aku tidak akan bisa melihat saudaraku. Adik termuda berteriak, tanpa diduga mengeluh tentang Chen Ping. Chen Ping menatap adik bungsunya yang menangis, tak dapat menahan senyum. Apakah batu roh abadi itu kau curi dari orang lain? Saya. Si adik bungsu tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Jelas saja dia mencuri. Karena kamu yang mencurinya, apakah salah jika orang-orang menginginkannya kembali? Kamu harus mencuri agar bisa melihat saudaramu? Lalu agar aku bisa merasa nyaman, bolehkah aku bermain denganmu sekarang? Chen Ping menatap adik bungsunya. Adik perempuan termuda itu membeku, lalu mengencangkan kerah bajunya. Apa yang kau ingin kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, aku akan mati bersamamu. Apa yang membuatmu gugup? Aku hanya membuat analogi. Belum lagi dengan tubuh seperti milikmu, aku tidak sanggup melihatnya. Kata Chen Ping. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Adik bungsu sengaja berdiri tegak dan membusungkan dadanya, tetapi tidak peduli bagaimana dia membusungkan dadanya, itu masih hampir tidak berarti. Baiklah, begini saja. Kamu harus menjadi pemanduku. Lagi pula, kamu sudah familiar dengan isi kota binatang. Aku bisa mengambil batu roh abadi ini sebagai hadiah. Meskipun tidak sebesar batu roh abadi tadi, itu pasti masih bernilai. Chen Ping melemparkan batu roh abadi yang dipegangnya kepada adik bungsunya. Adik termuda mengambil batu roh abadi dan menatap Chen Ping dengan rasa tidak percaya. Mengetahui bahwa batu roh abadi bernilai banyak uang di kota binatang, bagaimana mungkin Chen Ping ini memberikannya kepada orang lain? Aku bisa memberitahumu, meskipun aku menginginkan batu roh abadi milikmu, aku hanya akan menunjukkan jalannya saja. Aku tidak akan tidur denganmu. Misi berkata sambil menatap Chen Ping dengan waspada. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan, Anda adalah pengkhianat atau pencuri. Chen Ping begitu baik hati, Misi merasa Chen Ping pasti mempunyai maksud tertentu. Tidak ada sesuatu pun yang berharga pada tubuhnya sendiri, jadi dia hanya bisa mencoba mencari tahu tentang tubuhnya sendiri. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Kamu ingin tidur denganku. Aku tetap tidak membutuhkannya. Lagi pula, aku sudah punya wanita. Chen Ping berkata dengan agak terengah-engah. Aku tidak percaya. Itu. Adik bungsu itu tidak percaya sama sekali. Kelihatannya dia cukup percaya diri, sehingga dia mengira bahwa Chen Ping tertarik dengan tubuhnya. Chen Ping juga tidak berdaya, ia membiarkan dirinya memainkan analogi dengan cara yang agak salah, membiarkan adik bungsunya ini salah paham. Zhongli, keluarlah dan temani aku. Chen Ping langsung memanggil roh pedang Zhongli. Zhongli langsung melesat keluar dan kemudian berdiri di samping Chen Ping. Tubuh Zhongli cekung dan cembung, garis-garis itu sungguh sempurna, dan setelah diberi nutrisi oleh Chen Ping, seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang mulia. Saat ini,
Adik bungsu itu hanya seperti gadis desa pegunungan jika dibandingkan dengan Zhongli. "Tuan, apakah Anda kesepian?" tanya Zhongli sambil meringkuk di bahu Chen Ping. "Ingin menciummu?" Chen Ping selesai dan langsung mencium Zhongli di depan adik bungsu itu. Chen Ping kemudian memperbolehkan Zhongli kembali ke pedang pembunuh naga. Dari awal hingga akhir, adik bungsu itu memandang dengan wajah terkejut, wajahnya menampakkan rasa malu. "Bisakah kamu merasa lega kali ini? Aku sama sekali tidak tertarik padamu," kata Chen Ping. Adik bungsunya menggigit bibirnya dan mengangguk tanpa berkata apapun. Chen Ping mengikuti misi Sister menuju Beast City. Dalam perjalanan ini, tak seorang pun bicara. Adik bungsunya tampak seperti telah menerima pukulan telak. Sesampainya di gerbang kota binatang, Chen Ping memiringkan kepalanya untuk melihat. Gerbang kota ini tingginya ratusan meter dan terdapat 3 gerbang kota besar. Gerbang kota di tengah adalah yang terbesar, hanya saja ditutup. Sementara gerbang kota di kedua sisi terbuka, banyak pembudidaya masuk dan keluar gerbang kota di kedua sisi, dan ada juga penjaga yang akan melakukan inspeksi dari waktu ke waktu. Gerbang tengah khusus untuk masuk dan keluarnya penguasa kota. Jika penguasa kota tidak masuk dan keluar, gerbang akan tetap tertutup. Adik bungsu berkata kepada Chen Ping. "Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mengapa perlu ada pemeriksaan saat memasuki kota?" tanya Chen Ping. "Tentu saja untuk mencegah ras lain memasuki kota binatang. Dulu, saat ada orang dari ras manusia atau ras iblis memasuki kota binatang, mereka semua akan dijebloskan ke penjara. Ada juga orang-orang yang sifatnya brutal dan dilarang memasuki kota binatang untuk mencegah kerusuhan. Ada banyak peraturan di dalam kota binatang buas. Kalian sudah jarang datang ke kota binatang buas, jadi kalian harus lebih memperhatikan." Misi mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk setelah mendengar ini. Sekarang dia sedikit mengerti. Semua pembudidaya di dalam kota binatang ini berasal dari ras binatang, dan sebagian besar wilayah di luar kota binatang juga merupakan wilayah ras binatang. Namun, ada pula beberapa pembudidaya ras manusia dan iblis yang bercampur di dalamnya. Seharusnya ketika area ini digambar dulu, ada juga beberapa kultivator ras manusia dan iblis yang tertarik ke sini. Seluruh area itu diblokir oleh formasi ilusi, jadi tidak peduli apakah itu manusia atau kultivator iblis, mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini lagi. "Kalian salah, aku bukan manusia. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi manusia? Lihatlah sosokku dan aura ras binatang ini. Bagaimana mungkin aku adalah ras manusia?" Pada saat ini, terdengar pertengkaran dari gerbang kota. Seorang lelaki kekar bertubuh besar mengikuti para penjaga kota binatang dalam sebuah pertengkaran. Para penjaga yang tergesa-gesa mengelilingi lelaki kekar itu, yang masih berdebat dengan akal sehat. "Meskipun kamu dipenuhi dengan aura ras binatang, kamu tidak bisa menyembunyikan aura ras manusia jauh di dalam dirimu. Jangan anggap dirimu mampu berbaur, lebih baik patuh saja mengikat tanganmu," seorang pemimpin penjaga berkata dengan dingin. Chen Ping melirik lelaki kekar itu. Kekuatan tingkat 8 dari alam transisi, dia dianggap ahli. "Karena kalian sudah mencemarkan nama baikku sebagai manusia, tidak apa-apa kalau aku tidak memasuki kota ini, kan?" Orang kuat itu berkata sambil hendak berbalik dan pergi, tidak memasuki kota. "Maaf, kamu harus ikut dengan kami," kata pemimpin penjaga.
Mengapa aku harus pergi bersamamu? Aku tidak mau pergi bersamamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar anjing penjaga, kalian hanya berada di peringkat kelima alam transisi, kalian masih ingin menghentikanku. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak, aura tubuhnya langsung meledak. Ledakan. Para penjaga di sekitarnya langsung terguncang akibat ledakan aura tersebut. Dan aura manusia itu langsung terekspos di bawah ledakan amarah pria kekar itu. Dia adalah pembudidaya manusia. Setelah membuat para penjaga melayang, pria kekar itu pergi dengan langkah cepat, ingin melarikan diri dari tempat ini. Melihat hal itu, para pengawal tidak mengejarnya, tetapi diam-diam memperhatikan orang kuat yang melarikan diri itu. Orang kuat ini sudah tamat. Kalau dia manusia, kenapa dia harus berpikir untuk berbaur dengan kota? Kata Missy sambil melihat pria kuat itu melarikan diri. Tepat saat kata-kata sang adik bungsu selesai diucapkan, tiba-tiba sebuah cahaya putih menyambar. Cahaya putih ini langsung menuju ke arah lelaki kuat itu. Aduh! Orang kuat di alam transisi tingkat 8 ini sama sekali tidak mampu bereaksi. Dia langsung tertusuk oleh cahaya putih itu. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, wujud doanya hancur, dan dia langsung mati. Hingga kematiannya, pria kuat ini masih membuka matanya lebar-lebar dan mulutnya membulat dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Lagi pula, mampu membunuh seorang kultivator tingkat ke-8 alam transisi dalam hitungan detik bukanlah hal yang mudah. Setelah orang kuat itu tewas, seorang kultivator berpakaian putih perlahan jatuh dari atas menara kota, lalu mengobrak-abrik kantong penyimpanan di tubuh orang kuat itu. Diikuti dengan lambaian telapak tangannya yang lembut, tubuh orang kuat itu langsung terbang menjadi abu. Kenapa repot-repot? Sang kultivator berpakaian putih menggelengkan kepalanya pelan, lalu melompat kembali ke atas menara kota dengan satu lompatan. Terbang tidak diizinkan dalam jarak 100 mil dari kota binatang ini, tapi kultivator berpakaian putih ini datang dan pergi sesuka hatinya. Orang macam apa dia? Bagaimana dia bisa terbang? Chen Ping bertanya dengan bingung. Ini adalah jenderal gerbang kota Beast City. Tentu saja dia bisa terbang. Peraturan kota Beast City ditetapkan untuk para kultivator biasa, bukan untuk para sersan kantor penguasa kota ini. Adik termuda mengikuti Chen Ping dan berkata, hanya pejabat yang boleh membakar, tapi masyarakat tidak. Chen Ping terdiam beberapa saat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. SSST, pelankan suaramu, hati-hati kamu akan ditangkap di penjara. Missy buru-buru memberi isyarat kepada Chen Ping untuk mengecilkan suaranya. Orang-orang ini, mengapa mereka menghentikan para kultivator manusia dan iblis memasuki kota? Tanya Chen Ping. Para pembudidaya ras manusia dan iblis tidak puas dan sering bersekongkol untuk berkumpul dan ingin menggulingkan tuan kota. Itulah sebabnya mereka dicegah memasuki kota. Kata Missy. Begitu Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti. Di daerah ini, sebagian besar wilayahnya adalah milik ras binatang. Jadi semua jenis sumber daya pasti akan condong ke arah ras binatang. Meskipun ras manusia dan iblis merupakan kelompok minoritas, mereka jelas tidak diberi makan dengan baik atau merasa hangat di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, perlawanan akan terbentuk dan ras binatang akan ditekannya. Keadaan seperti ini akan terjadi tidak peduli apakah itu alam sekuler, alam surgawi, atau alam surgawi masa depan. Bagaimanapun juga, ini adalah hukum. Ayo,
Giliran kita. Adik termuda menarik Chen Ping, lalu berjalan menuju kota binatang. Chen Ping melindungi seluruh nafasnya, hanya memperlihatkan nafas ras binatangnya. Meski begitu, hati Chen Ping masih sedikit khawatir. Jelas sekali pria kekar itu baru saja melakukan hal yang sama, hanya untuk diperiksa oleh pihak lain dan kemudian kehilangan nyawanya. Chen Ping juga harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, kota binatang ini berbeda dari tempat lain. Jika saatnya tiba, jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia bahkan tidak akan punya siapapun yang menolongnya. Bahkan Tuan Shi takut kalau dia tidak bisa menemukan tempat ini, nanti akan merepotkan. Bukankah dia sudah mati? Jadi Chen Ping sangat berhati-hati saat itu, jantungnya ada di tenggorokannya. Namun, ketika misi membawa Chen Ping ke kota binatang, hati Chen Ping yang tergantung pun terlepas. Tampaknya pihak lain masih belum mengetahui tentang diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memasuki kota dengan mudah. Adik perempuannya yang termuda segera mengikuti Chen Ping ke kota, dan tak lama kemudian datang beberapa orang kultivator mengenakan baju panjang berwarna putih. Beberapa pembudidaya tersenyum di wajah mereka dan terlihat sangat dekat. Namun, beberapa kultivator baru saja mendekat, adik perempuan termuda menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Pergi ke samping, kita punya tempat tinggal. Tetapi juga memahami aturan kota binatang buas, tidak perlu lagi memimpin jalan. Melihat ekspresi adik bungsu itu, beberapa kultivator tercengang, lalu senyum di wajah mereka menghilang, lalu melirik adik bungsu itu dan pergi. Chen Ping merasa sangat aneh, bertanya kepada adik perempuannya, apa yang dilakukan beberapa kultivator ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang menarik perhatian pelanggan dan kemudian memberikan penjelasan tentang peraturan kota binatang. Tetapi orang-orang ini pembohong dan tidak dapat dipercaya. Mereka semua adalah sarung tangan kosong. Jika mereka menangkap seorang kultivator yang tidak mengenal kota binatang, mereka akan bisa memerasnya hingga bersih. Jangan pandang wajah penuh senyum. Pandanglah lebih dekat, lebih dari hati hitam. Untunglah kau bertemu denganku, biar ku bawa kau ke sini. Kalau tidak, kau punya sumber daya pada harta karun. Semua akan ditipu habis-habisan oleh mereka. Adik bungsu mengikuti Chen Ping dan diperkenalkan. Para penjahat ini, apakah Beast City tidak peduli? Bukankah Beast City memiliki tim penegak hukum dan aturan yang ketat? Chen Ping bertanya dengan bingung. Peraturan ini dibuat untuk orang-orang seperti kita, seperti orang-orang tadi. Mereka semua memberikan persembahan ke istana penguasa kota. Bagaimana mungkin mereka peduli? Misi jelas-jelas sedang marah ketika mengatakan ini. Chen Ping tidak dapat menahan senyum. Tampaknya alam surgawi ini tidak berbeda dengan dunia sekuler. Hanya saja para kultivator alam surgawi berumur lebih panjang. Dalam hal perasaan manusia, mengikuti alam duniawi adalah sama. Menurutmu, bukankah benar jika kamu punya cukup uang, kamu akan bisa menyelamatkan saudaramu dari penjara? Chen Ping bertanya. Tentu saja, selama ada kain roh emas ungu yang cukup, seseorang akan dapat menyelamatkan saudaraku dari penjara bawah tanah dan dapat melakukan pembebasan bersyarat medis. Hanya saja aku tidak punya uang, aku hanya bisa memberikan sebagian uangku untuk diberikan kepada sipir penjara, supaya penderitaan adikku tidak terlalu berat.
Adik bungsunya tampak murung dan berkata sambil menitikan air mata. Berapa banyak koin roh emas ungu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan saudaramu? Tanya Chen Ping. 500 koin roh emas ungu. Jumlahnya sungguh luar biasa. Mustahil bagiku untuk mengumpulkan cukup banyak dalam hidupku. Kata misi. Bersambung.